Siapa sangka, tanah liat becek di desa kecil ini bisa menaklukkan gedung mewah Sydney? Bambang nekat mengubah Lio tua ayahnya menjadi tambang emas berstandar dunia. Inilah kisah inspiratif putra bangsa yang berhasil ekspor batu bata ke mancanegara. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik perbukitan, Bambang berdiri terpaku. Ia menatap hamparan tanah liat merah yang basah setelah diguyur hujan semalam. Aroma tanah basah itu bagaikan napas kehidupan yang sudah ia kenal sejak kecil. Di sampingnya, sebuah Lio tua berdiri kokoh dengan sisa asap yang masih mengepul. Bangunan kayu itu adalah saksi bisu perjuangan kakek dan ayahnya selama puluhan TH. Kini, beban berat untuk meneruskan warisan keluarga itu ada di pundak Bambang. Bambang mengambil segumpal tanah merah dan meremasnya dengan tangan yang kasar. Teksturnya kenyal dan padat, menandakan kualitas material yang sangat istimewa. Namun, di balik kualitas itu, ada kekhawatiran besar yang menyelimuti hatinya. Zaman sudah berubah dan bangunan modern kini lebih memilih bata ringan pabrikan. Pesanan bata merah konvensional menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir. Bambang tahu bahwa jika ia tidak melakukan perubahan, Lio ini akan segera mati. Tanah ini adalah emas jika kita tahu cara mengolahnya, gumam Bambang pelan. Ia teringat pesan ayahnya tentang kesabaran dalam menunggu proses pembakaran. Bata yang kuat dihasilkan dari api yang stabil dan penataan yang sangat rapi. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Bambang mulai membuka buku catatan. Ia menggambar sketsa tungku baru yang bisa menghasilkan panas jauh lebih merata. Ia ingin menciptakan bata yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki estetika. Esok paginya, ia mengumpulkan para pekerja senior yang sudah setia membantu. Ia memaparkan rencana besar untuk mengubah cara kerja mereka yang sudah usang. Beberapa pekerja nampak ragu, namun mereka percaya pada visi besar sang pemuda. Bambang mulai mencari cara untuk memurnikan tanah liat dari kerikil kecil. Ia membuat saringan khusus agar tekstur bata yang dihasilkan menjadi sangat halus. Kehalusan ini menjadi kunci utama untuk menarik perhatian para arsitek ternama. Proses pencetakan dilakukan dengan tekanan yang lebih kuat agar bata lebih padat. Ia memastikan setiap sudut bata memiliki siku yang tajam dan ukuran yang presisi. Bambang tidak ingin ada 1 mm pun penyimpangan pada setiap kepingnya. Tahap penjemuran kini tidak lagi hanya mengandalkan panas matahari yang labil. Ia membangun rak-rak kayu bersusun agar sirkulasi udara mengenai seluruh sisi. Bata yang kering secara merata tidak akan mudah retak saat masuk ke dalam tungku. Tibalah saatnya untuk melakukan uji coba pembakaran pertama dengan metode baru. Bambang sendiri yang mengatur tumpukan bata di dalam tungku dengan sangat teliti. Ia menggunakan kombinasi kayu keras dan sekam padi untuk menjaga suhu konstan. Selama 3 hari 3 malam, Bambang tidak tidur untuk menjaga nyala api itu. Ia terus memantau lubang intip tungku untuk melihat perubahan warna pada bata. Hanya melalui warna api, ia bisa menebak suhu di dalam yang mencapai 1000 derajat. Saat tungku mulai didinginkan, ketegangan menyelimuti seluruh pekerja di Lio. Mereka menunggu dengan cemas hasil dari eksperimen panjang yang melelahkan ini. Bambang berdoa dalam hati agar tanah merah itu memberikan hasil yang terbaik. Satu persatu bata dikeluarkan dari tungku setelah suhu benar-benar menurun. Hasilnya sangat mengejutkan. Bata itu berwarna merah menyala dan bersuara nyaring. Suara denting saat 2 bata diadu menandakan kepadatan yang luar biasa sempurna. Ini bukan sekadar bata, ini adalah karya seni, ujar salah satu pekerja tua. Bambang tersenyum tipis melihat hasil kerja kerasnya yang mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara memasarkannya keluar desa. Bambang mulai berkeliling ke kota-kota besar membawa contoh bata di tasnya. Ia mendatangi kantor-kantor arsitek dan menunjukkan keunggulan produk miliknya. Banyak yang menolak, namun ia tidak pernah membiarkan rasa kecewa menguasainya. Hingga suatu hari, seorang arsitek muda tertarik dengan tekstur bata eksposnya. Bata itu dianggap sangat cocok untuk desain rumah tropis yang sedang tren saat ini. Pesanan pertama sebanyak 10.000 keping akhirnya datang ke meja kerja Bambang. Seluruh desa mendadak sibuk untuk mengejar target pengiriman yang sangat ketat. Bambang memastikan kontrol kualitas dilakukan pada setiap keping yang akan dikirim. Ia tidak ingin satupun bata cacat sampai ke tangan pelanggan pertamanya itu. Truk besar mulai masuk ke jalanan desa yang sempit untuk menjemput hasil bumi.
Warga desa menonton dengan penuh rasa bangga melihat kemajuan di Lio milik Bambang. Bata merah yang dulunya dianggap barang murah kini mulai naik kelas di mata kota. Keberhasilan proyek pertama itu membawa dampak berantai pada pesanan berikutnya. Nama, Bata Bambang, mulai dikenal di kalangan kontraktor bangunan mewah di Bali. Keunikan warna alaminya menjadi daya tarik utama yang sulit ditiru oleh pabrik. Bambang mulai menginvestasikan keuntungan pertamanya untuk memperbaiki Lio. Ia membangun gudang penyimpanan yang lebih layak agar stok bata tetap terjaga. Kesejahteraan para pekerja juga menjadi prioritas utamanya dalam berbisnis itu. Ia tidak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian hasil untuk membantu warga. Penerangan jalan desa dan perbaikan saluran irigasi ia kerjakan secara mandiri. Bambang ingin kesuksesannya juga dirasakan oleh tanah tempat ia dilahirkan. Di tengah kesibukan, ia tetap meluangkan waktu untuk mengecek tanah di ladang. Ia memastikan pengambilan tanah liat dilakukan secara bijak agar lingkungan terjaga. Kelestarian alam adalah kunci agar bisnis bata ini bisa bertahan secara turun-temurun. Suatu sore, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan kantor sederhana Bambang. Seorang pria asing turun dan memperkenalkan diri sebagai konsultan dari Sydney. Ia mengaku tertarik setelah melihat aplikasi bata milik Bambang pada sebuah resort. Pria itu menanyakan apakah Bambang mampu menyediakan stok untuk proyek di luar. Australia membutuhkan material dengan karakter kuat seperti yang dimiliki Bambang. Ini adalah peluang emas sekaligus tantangan terbesar yang pernah ia hadapi kini. Bambang terdiam sejenak membayangkan batanya akan menyeberangi samudra luas. Ada rasa takut akan kegagalan. Namun ambisinya jauh lebih besar dari rasa itu. Ia menyanggupi tantangan tersebut dengan syarat standar kualitas tetap dijaga. Negosiasi berjalan alot mengenai logistik dan sertifikasi internasional yang rumit. Bambang harus belajar tentang dokumen ekspor dan regulasi perdagangan luar negeri. Ia menghabiskan malam-malam panjang untuk mempelajari istilah-istilah bisnis baru. Semangatnya membara melihat potensi tanah merah desanya mendunia di masa depan. Ia mulai menghubungi rekan-rekan ahli mesin untuk melakukan automasi sebagian alat. Perpaduan antara tradisi dan modernisasi adalah jalan satu-satunya untuk maju. Setiap keping bata yang dicetak kini membawa harapan baru bagi ekonomi warga desa. Bambang berdiri di ambang pintu Lio sambil menatap kontainer yang mulai terisi. Ia menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai untuk mengangkat martabat Lio. Roda nasib mulai berputar cepat seiring dengan persiapan ekspor yang mendesak. Bambang menatap langit senja dengan penuh keyakinan akan hari esok yang cerah. Petualangan sesungguhnya dari sang maestro batu bata baru saja dimulai sekarang. Matahari baru saja terbit ketika Bambang sudah berada di tengah tumpukan tanah. Ia menyadari bahwa kualitas bata yang baik dimulai dari pemilihan bahan baku. Tidak semua tanah merah memiliki daya rekat yang kuat untuk standar internasional. Bambang mulai memetakan area ladang untuk mencari urat tanah liat yang terbaik. Ia mengambil sampel dari kedalaman 2 meter untuk memastikan kepadatan tekstur. Tanah yang terlalu banyak pasir akan membuat bata menjadi rapuh setelah dibakar. Di sudut gudang, ia mulai merancang sebuah alat penyaring tanah bertenaga surya. Ia ingin proses pembersihan tanah dari kerikil dan akar pohon menjadi lebih cepat. Inovasi sederhana ini mulai menarik perhatian para pemuda desa untuk ikut bantu. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara lama jika ingin bersaing dengan mesin. Kalimat itu ia ucapkan saat memberikan pengarahan kepada para pekerja setianya. Bambang ingin setiap keping bata memiliki bobot dan dimensi yang benar-benar sama. Proses pencampuran tanah dengan air kini dilakukan dengan takaran yang sangat pas. Ia menggunakan wadah ukur khusus agar tingkat kelembapan adonan selalu konsisten. Adonan yang terlalu basah akan membuat bentuk bata berubah saat proses pengeringan. Bambang juga bereksperimen dengan menambahkan abu terbang sebagai bahan penguat. Limbah pembakaran itu ternyata mampu menutup pori-pori halus pada permukaan bata. Hasilnya adalah permukaan yang lebih licin dan tahan terhadap serangan jamur air. Teknik mencetak pun ia ubah dari sistem pukul manual menjadi sistem tekan tuas. Dengan bantuan pegas baja, tekanan pada setiap cetakan menjadi jauh lebih merata. Bata ekspos yang dihasilkan nampak begitu elegan dengan pori yang sangat minim. Ruang pengeringan kini ia lengkapi dengan penutup plastik transparan yang kuat. Sistem ini memanfaatkan efek rumah kaca agar suhu tetap stabil meski cuaca mendung.
Proses pengeringan yang biasanya butuh seminggu kini bisa selesai dalam 3 hari. Bambang sangat teliti dalam menyusun bata di dalam rak-rak pengeringan kayu itu. Ia memberikan jarak 1 cm agar aliran udara bisa masuk ke seluruh celah. Keseragaman keringnya bata adalah kunci agar tidak terjadi retak rambut nantinya. Sambil menunggu bata kering, ia mulai mempelajari teknik pengemasan yang aman. Bata untuk ekspor harus dilindungi dengan plastik pembungkus agar tidak tergores. Setiap palet kayu harus melewati proses fumigasi agar bebas dari rayap dan hama. Tantangan muncul ketika mesin pengaduk utama miliknya mendadak mengalami kerusakan. Suku cadang mesin tersebut sulit didapat dan membutuhkan waktu lama untuk dikirim. Produksi terancam berhenti padahal jadwal pengiriman sampel sudah semakin dekat. Bambang tidak kehilangan akal dan mulai membongkar mesin itu dengan alat seadanya. Ia memodifikasi komponen motor bekas pompa air untuk menggerakkan mesin pengaduk. Kreativitasnya di tengah jepitan masalah membuat para pekerja merasa sangat kagum. Masalah bukan untuk diratapi, tapi untuk dicari celah solusinya, ujar Bambang. Ia bekerja hingga larut malam di bawah sinar lampu temaram untuk memperbaiki alat. Suara mesin yang kembali menderu menjadi musik yang paling indah di telinganya. Hari pembakaran besar kembali tiba dengan jumlah produksi yang jauh lebih banyak. Tungku raksasa yang sudah ia modifikasi nampak siap membara selama beberapa hari. Bambang memastikan pasokan kayu bakar kering sudah tersedia dalam jumlah yang cukup. Ia mulai menerapkan sistem pembakaran bertahap untuk menghindari kejutan panas. Suhu dinaikkan secara perlahan agar uap air di dalam bata keluar dengan sempurna. Tahapan ini sangat krusial untuk mencegah bata pecah atau meledak di dalam tungku. Asap putih yang keluar dari cerobong Leo menandakan proses penguapan sedang jalan. Bambang terus berjaga di samping tungku sambil memegang termometer laser digital. Ia memastikan suhu tetap berada di angka yang ia inginkan untuk kualitas terbaik. Para tetangga sering datang membawakan kopi dan makanan kecil untuk sang maestro. Mereka memberikan dukungan moral karena keberhasilan Bambang adalah kebanggaan desa. Leo ini kini telah berubah menjadi jantung ekonomi bagi banyak keluarga di sana. Saat api mencapai puncaknya, warna bara di dalam tungku berubah menjadi kuning. Bambang tahu bahwa pada titik itulah tanah liat berubah menjadi batuan yang abadi. Ia menutup semua lubang udara untuk memulai proses pendinginan secara alami itu. Proses pendinginan membutuhkan waktu 2 hari agar struktur bata tidak rapuh. Ketidaksabaran dalam membuka tungku seringkali menjadi penyebab kegagalan fatal. Bambang mengajarkan filosofi menunggu kepada para pekerja mudanya yang ambisius. Akhirnya pintu tungku dibuka dan hawa hangat langsung menerpa wajah lelah mereka. Ribuan bata merah berjajar rapi dengan warna merah terakota yang sangat memukau. Tidak ada satupun bata yang melengkung atau retak dalam produksi kali ini saja. Bambang mengambil satu sampel dan menjatuhkannya dari ketinggian 2 meter itu. Bata itu tetap utuh tanpa ada sompel sedikit pun di bagian sudut-sudut tajamnya. Kekuatan tekan yang dihasilkan jauh melampaui standar nasional yang pernah ada. Ia segera mengirimkan foto hasil produksinya kepada calon pembeli di Australia. Respon yang didapat sangat positif dan mereka meminta pengiriman sampel segera. Langkah menuju pasar internasional kini terbuka lebar di depan mata Bambang ini. Namun kendala baru muncul terkait biaya pengiriman kontainer yang sangat mahal. Bambang harus menghitung ulang marin keuntungan agar tidak mengalami kerugian. Ia mulai mencari kemitraan dengan perusahaan logistik yang mendukung UMKM desa. Di sela kesibukannya, ia tetap mengajar anak-anak muda desa tentang bisnis ini. Ia ingin mereka tidak hanya menjadi buruh, tapi juga menjadi calon pengusaha. Visi Bambang adalah menjadikan desanya sebagai pusat industri kreatif tanah liat. Ia mulai membuat katalog produk dalam bahasa Inggris dengan bantuan sang anak. Setiap jenis bata diberi nama yang unik sesuai dengan karakter warna dan tekstur. The Crimson Soul of Java menjadi merek dagang yang ia pilih untuk pasarnya itu. Surat kontrak dari perusahaan di Sydney akhirnya tiba di meja kerja Bambang. Mereka meminta kontrak eksklusif untuk penyediaan bata pada proyek hotel mewah. Ini adalah tanggung jawab besar yang menuntut konsistensi kualitas yang sangat tinggi. Bambang menarik napas panjang saat menandatangani dokumen yang sangat tebal itu. Ia menyadari bahwa hidupnya dan warga desa akan berubah total setelah momen ini. Perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai di lantai Leo yang penuh debu ini.
Ia segera mengumpulkan seluruh tim untuk merayakan kemenangan kecil mereka itu. Nasi tumpeng sederhana menjadi simbol rasa syukur atas berkah tanah merah mereka. Semangat kebersamaan semakin kuat menyelimuti seluruh area pabrik batu bata itu. Langkah modernisasi terus berlanjut dengan penambahan beberapa unit mesin baru. Bambang memastikan bahwa teknologi yang masuk tidak merusak ekosistem desa mereka. Ia tetap menggunakan limbah pertanian sebagai bahan bakar pendamping yang ramah. Malam ini Bambang duduk di teras sambil menatap tumpukan palet siap berangkat. Mimpinya untuk mengangkat derajat tanah desa kini telah menjadi kenyataan indah. Dunia akan segera mengenal kekuatan dan keindahan dari tanah merah Indonesia ini. Pagi itu, hiruk-pikuk di Lio terasa berbeda karena persiapan ekspor perdana. 2 kontainer besar sudah terparkir rapi di halaman pabrik yang cukup luas itu. Bambang memeriksa setiap sudut palet untuk memastikan tidak ada kayu yang rapuh. Seluruh pekerja mengenakan seragam baru yang nampak bersih dan sangat profesional. Ada rasa bangga terpancar dari wajah mereka saat memindahkan ribuan bata merah. Bata-bata itu bukan lagi sekadar material, melainkan duta budaya bangsa mereka. Bambang memegang manifest pengiriman dengan tangan yang sedikit bergetar pelan. Nilai kontrak ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Lio tersebut. Ia harus memastikan jumlah keping yang masuk ke kontainer sesuai dengan catatan. Proses pemuatan dilakukan dengan sangat hati-hati menggunakan alat bantu manual. Setiap tumpukan palet dilapisi dengan bantalan udara agar tidak terjadi guncangan. Perjalanan menuju pelabuhan akan memakan waktu yang cukup lama dan penuh risiko. Petugas bea cukai datang untuk melakukan verifikasi akhir pada dokumen ekspor. Bambang mendampingi mereka sambil menjelaskan proses produksi yang sangat alami. Sertifikat uji laboratorium menjadi bukti otentik kekuatan bata merah miliknya. Semuanya lengkap. Produk Anda siap untuk melintasi samudra, ujar sang petugas. Kalimat itu bagaikan musik yang sangat merdu bagi telinga Bambang yang lelah. Pintu kontainer akhirnya ditutup rapat dan disegel dengan segel baja yang kuat. Truk kontainer mulai bergerak perlahan meninggalkan area pabrik yang berdebu itu. Warga desa berjejer di pinggir jalan, sambil melambaikan tangan dengan penuh haru. Beberapa tetua desa bahkan meneteskan air mata melihat kemajuan anak muda mereka. Bambang mengikuti truk tersebut dari belakang dengan menggunakan motor tuanya. Ia ingin memastikan perjalanan menuju pelabuhan internasional berjalan dengan aman. Debu jalanan tidak menghalangi pandangannya yang penuh dengan harapan masa depan. Sesampainya di pelabuhan, ia melihat tumpukan ribuan kontainer dari berbagai negara. Ada rasa kerdil di hati Bambang melihat betapa luasnya jaringan perdagangan dunia. Namun, ia yakin bahwa kualitas bata merah desanya mampu bersaing dengan siapapun. Ia berdiri di dermaga sambil menatap kapal raksasa yang akan mengangkut barangnya. Dalam beberapa minggu ke depan, tanah merah Jawa akan sampai di daratan Australia. Bambang membayangkan arsitek di Sydney akan menyentuh hasil karyanya dengan kagum. Setelah urusan pelabuhan selesai, Bambang pulang dengan perasaan yang sangat lega. Namun, ia tahu bahwa ekspor pertama bukanlah akhir, melainkan sebuah ujian baru. Ia harus menjaga konsistensi produksi agar pesanan berikutnya tetap terus datang. Masalah muncul saat cuaca di desa mulai memasuki musim penghujan yang sangat ekstrim. Curah hujan yang tinggi membuat proses penjemuran bata menjadi sangat terhambat. Padahal, target produksi untuk pengiriman kedua sudah harus segera diselesaikan. Bambang mulai memutar otak untuk menciptakan ruang pengeringan bertenaga uap panas. Ia memanfaatkan sisa panas dari tungku pembakaran yang biasanya terbuang percuma. Pipa-pipa besi mulai dipasang di bawah lantai ruang pengeringan yang baru dibuat. Inovasi ini memungkinkan bata tetap kering sempurna meski di luar hujan deras. Bambang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada sinar matahari yang sering hilang. Efisiensi waktu produksi meningkat drastis berkat sistem pemanas mandiri tersebut. Di sisi lain, ia mulai menghadapi persaingan dari pengusaha besar di kota sebelah. Mereka mulai meniru desain bata ekspos milik Bambang dengan harga yang lebih murah. Namun, Bambang tetap tenang karena ia tahu kualitas rahasianya sulit untuk ditiru. Kualitas tidak pernah berbohong. Pembeli cerdas pasti tahu perbedaannya, katanya. Ia fokus meningkatkan layanan purna jual dan konsultasi teknis bagi para arsitek. Bambang memberikan panduan cara pemasangan bata agar hasilnya nampak lebih indah.
Ia juga mulai memproduksi varian warna baru dengan teknik pencampuran pigmen alami. Warna coklat tua dan abu-abu semen mulai ia tawarkan untuk pasar yang lebih luas. Kreativitasnya membuat katalog produknya semakin kaya dan menarik minat kolektor. Suatu malam, ia menerima panggilan internasional dari kliennya yang ada di Sydney. Mereka mengabarkan bahwa kontainer pertama telah sampai dan hasilnya sangat bagus. Tidak ada satupun bata yang pecah selama perjalanan panjang di atas laut tersebut. Kabar gembira ini segera ia bagikan kepada seluruh pekerjanya di pagi hari esok. Semangat kerja mereka kembali berkobar untuk menyelesaikan target yang lebih besar. Bambang memberikan bonus tambahan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras tim. Ia juga mulai merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan kecil untuk warga desa. Bambang ingin keberadaan pabriknya memberikan manfaat sosial yang nyata bagi semua. Baginya, kesuksesan finansial harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat luas. Hubungan Bambang dengan para pemasok kayu bakar dan sekam juga semakin dipererat. Ia memastikan harga beli yang adil agar para petani lokal juga ikut diuntungkan. Rantai pasokan yang kuat adalah fondasi utama bagi keberlangsungan bisnis ekspor. Di tengah kesuksesan, Bambang tetap rendah hati dan sering terlihat bekerja di Lio. Ia tidak segan untuk turun tangan langsung saat terjadi kendala pada mesin cetak. Sikapnya ini membuat para pekerja sangat menghormati sosoknya sebagai pemimpin. Ia mulai mengundang pakar lingkungan untuk menguji emisi asap dari tungku miliknya. Bambang ingin memastikan bahwa usahanya tidak mencemari udara bersih di desanya. Penggunaan filter asap modern mulai diterapkan agar lingkungan tetap terjaga baik. Sebuah majalah bisnis nasional mulai melirik kisah sukses Bambang dari desa ini. Mereka mengirimkan jurnalis untuk meliput perjalanan inspiratif sang tukang bata. Bambang menyambut mereka dengan kesederhanaan di kantor kecilnya yang penuh buku. "Saya hanya ingin tanah kelahiran saya dihargai oleh dunia," ujarnya saat wawancara. Foto Bambang yang sedang memegang batu bata merah menjadi sampul utama majalah itu. Kini, seluruh Indonesia mengenal sosoknya sebagai pelopor UMKM yang mendunia itu. Telepon di kantornya tidak henti-hentinya berdering menerima tawaran kerjasama. Mulai dari investor dalam negeri, hingga distributor bahan bangunan di Singapura. Bambang harus sangat selektif dalam memilih mitra agar visi misinya tidak berubah. Ia memutuskan untuk tetap mempertahankan kepemilikan lokal dan tidak menjual saham. Ia ingin kendali penuh atas kualitas dan nasib para pekerjanya tetap di tangannya. Kemandirian ekonomi adalah prinsip yang ia pegang teguh sejak awal merintis Lio. Persiapan untuk pengiriman ketiga mulai dilakukan dengan standar yang lebih ketat. Bambang menambahkan sistem pelacakan GPS pada setiap truk kontainer menuju pelabuhan. Ia ingin memastikan keamanan barang kiriman hingga sampai ke tangan pembeli akhir. Langkah kaki Bambang kini semakin mantap menapaki jalanan desa yang mulai beraspal. Banyak perubahan positif yang terjadi sejak bisnis ekspor batu bata ini berjalan. Lampu jalan kini menyala terang saat malam hari, hasil swadaya dari keuntungan Lio. Di balik setiap keping bata yang dikirim, ada doa dan harapan dari ribuan orang. Bambang menatap masa depan dengan mata yang berbinar penuh rasa syukur yang dalam. Perjalanan ini masih panjang. Namun pondasi kesuksesan telah tertanam dengan kuat. Matahari menyengat kulit saat Bambang menerima tantangan baru dari pasar Eropa. Seorang desainer dari Belanda meminta bata dengan tekstur yang jauh lebih kasar. Mereka ingin nuansa kuno namun tetap memiliki ketahanan fisik yang sangat tinggi. Bambang kembali ke meja eksperimennya untuk mencari campuran material yang pas. Ia mencoba menambahkan serbuk granit dan pasir sungai ke dalam adonan tanahnya. Perpaduan ini diharapkan mampu memberikan kesan visual yang lebih berkarakter. Di sisi lain, kapasitas produksi Lio miliknya kini sudah mencapai batas maksimal. Permintaan yang terus melonjak membuatnya harus segera menambah area pembakaran. Bambang tidak ingin mengecewakan klien lama demi mengejar keuntungan dari klien baru. Ia memutuskan untuk membangun satu unit tungku raksasa dengan desain melingkar. Teknologi ini diklaim mampu menghemat bahan bakar hingga 30% lebih. Panas yang dihasilkan juga jauh lebih stabil dibandingkan dengan tungku kotak biasa. Namun pembangunan tungku baru ini membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit. Bambang harus menguras tabungan perusahaan dan mengambil risiko finansial besar. Ia percaya bahwa tanpa keberanian untuk berkembang, bisnisnya akan segera stagnan. Selama proses konstruksi,
Ia terjun langsung mengawasi pemasangan batu tahan api. Setiap sambungan semen harus dipastikan kedap udara, agar tidak ada panas bocor. Bambang ingin tungku ini menjadi mahakarya teknik yang bisa bertahan puluhan tahun. Di tengah kesibukan itu, ia mendapat kunjungan dari Dinas Perdagangan Provinsi. Mereka menawarkan bantuan sertifikasi internasional secara gratis bagi usahanya. Pemerintah mulai melihat potensi besar dari ekspor kerajinan tanah liat desa ini. Bambang menyambut baik dukungan tersebut, namun tetap kritis terhadap syaratnya. Ia memastikan bahwa bantuan itu tidak akan mengikat kebebasan visinya dalam bisnis. Integritas adalah hal yang paling mahal dalam perjalanan karir sang maestro bata. Setelah 1 bulan pembangunan, tungku melingkar itu akhirnya siap diuji cobakan. Proses pengisian bata dilakukan dengan pola spiral yang sangat rumit dan presisi. Bambang ingin aliran udara panas bisa menjangkau setiap sudut tanpa ada hambatan. Hari pertama pembakaran menjadi momen yang sangat menentukan bagi masa depan Leo. Semua mata tertuju pada cerobong tinggi yang mulai mengeluarkan asap tipis kebiru. Bambang memantau grafik suhu melalui layar laptop yang terhubung ke sensor digital. Hasilnya di luar dugaan, panas menyebar sangat cepat dan merata ke seluruh ruang. Waktu pembakaran yang biasanya memakan waktu 5 hari kini bisa selesai 4 hari. Efisiensi ini memberikan ruang bagi Bambang untuk menurunkan harga jual produknya. Berita tentang tungku canggih di desa kecil ini pun mulai tersebar luas di medsos. Banyak pemilik Lio lain datang untuk belajar dan berkonsultasi mengenai teknologi. Bambang tidak pelit ilmu dan justru mengajak mereka untuk maju bersama-sama saja. Kalau kita maju sendirian, kita akan cepat lelah menghadapi pasar global ini. Ia membentuk sebuah konsorsium pengrajin bata merah untuk memenuhi volume besar. Dengan bekerja sama, mereka bisa mengisi 1 kapal kargo penuh dalam waktu singkat. Strategi ini terbukti ampuh saat pesanan dari Dubai datang dalam jumlah fantastis. Mereka membutuhkan jutaan keping bata untuk proyek kota baru di tengah padang pasir. Bambang menjadi koordinator utama yang menjaga standar kualitas dari setiap mitra. Ia menerapkan sistem kontrol kualitas yang sangat ketat di setiap pabrik anggota. Hanya bata yang lolos uji ketuk dan uji dimensi yang boleh dikemas untuk dikirim. Nama baik, Bata Merah Indonesia, kini menjadi tanggung jawab kolektif mereka semua. Di balik kesuksesan bisnis, Bambang mulai memikirkan regenerasi di desanya itu. Ia mendirikan pusat pelatihan keramik dan bata bagi anak-anak muda yang putus sekolah. Ia ingin mereka memiliki keahlian teknis yang bisa diandalkan untuk masa depan. Laboratorium kecilnya kini dikelola oleh beberapa lulusan teknik kimia universitas. Mereka melakukan riset tentang cara memperkuat bata tanpa menggunakan bahan kimia. Filosofi ramah lingkungan tetap menjadi nafas utama dalam setiap inovasi barunya. Suatu hari, sebuah kendala besar muncul saat pelabuhan mengalami mogok kerja massal. Ratusan palet bata tertahan di gudang pelabuhan, tanpa ada kepastian kapan dikirim. Biaya penyimpanan mulai membengkak dan mengancam arus kas perusahaan milik Bambang. Bambang segera terbang ke ibu kota untuk melakukan negosiasi dengan pihak terkait. Ia menjelaskan dampak kerugian yang dialami oleh para perajin kecil di desanya itu. Kegigihannya membuahkan hasil. Barang-barang UMKM diberikan prioritas pengiriman. Pengalaman ini mengajarkan Bambang tentang pentingnya memahami mitigasi risiko. Ia mulai mempelajari asuransi perdagangan untuk melindungi asetnya di masa depan. Dunia ekspor memang penuh dengan dinamika yang tidak pernah bisa ditebak sebelumnya. Kontainer untuk pasar Eropa akhirnya berangkat dengan jenis bata tekstur pesanan. Arsitek di Belanda sangat puas dengan hasil akhir yang terlihat sangat otentik. Mereka menyebut produk Bambang sebagai The Living Wall, karena warnanya yang hidup. Keberhasilan menembus pasar Eropa membuat nilai merek produk Bambang naik drastis. Harga jualnya kini bisa 3 kali lipat dibandingkan harga di pasar lokal domestik. Namun Bambang tetap menyediakan stok khusus dengan harga terjangkau bagi warga desa. Ia membangun sebuah masjid megah di pusat desa menggunakan bata merah terbaiknya. Masjid itu menjadi ikon arsitektur tanah liat yang sangat indah dan menyejukkan. Bambang ingin karyanya menjadi warisan yang bisa dinikmati oleh banyak orang juga. Hubungan dengan keluarga tetap ia jaga dengan baik di tengah jadwal yang sangat padat. Sang istri selalu menjadi pendukung utama yang mengelola urusan sosial perusahaan. Kebahagiaan di dalam rumah menjadi energi bagi Bambang untuk terus bekerja keras.
Sang anak yang belajar desain mulai membuat aplikasi simulasi pemasangan bata. Klien kini bisa melihat tampilan dinding rumah mereka secara digital sebelum beli. Teknologi digital dan tradisi tanah liat kini menyatu dalam satu ekosistem bisnis. Kontainer untuk pasar Eropa akhirnya berangkat dengan jenis bata tekstur pesanan. Arsitek di Belanda sangat puas dengan hasil akhir yang terlihat sangat otentik. Mereka menyebut produk Bambang sebagai The Living Wall, karena warnanya yang hidup. Keberhasilan menembus pasar Eropa membuat nilai merek produk Bambang naik drastis. Harga jualnya kini bisa 3 kali lipat dibandingkan harga di pasar lokal domestik. Namun Bambang tetap menyediakan stok khusus dengan harga terjangkau bagi warga desa. Ia membangun sebuah masjid megah di pusat desa menggunakan bata merah terbaiknya. Masjid itu menjadi ikon arsitektur tanah liat yang sangat indah dan menyejukkan. Bambang ingin karyanya menjadi warisan yang bisa dinikmati oleh banyak orang juga. Hubungan dengan keluarga tetap ia jaga dengan baik di tengah jadwal yang sangat padat. Sang istri selalu menjadi pendukung utama yang mengelola urusan sosial perusahaan. Kebahagiaan di dalam rumah menjadi energi bagi Bambang untuk terus bekerja keras. Sang anak yang belajar desain mulai membuat aplikasi simulasi pemasangan bata. Klien kini bisa melihat tampilan dinding rumah mereka secara digital sebelum beli. Teknologi digital dan tradisi tanah liat kini menyatu dalam satu ekosistem bisnis. Bambang mulai diundang menjadi pembicara di berbagai forum ekonomi internasional. Ia menceritakan bahwa tanah liat bisa menjadi simbol kemajuan sebuah bangsa besar. Banyak orang asing terinspirasi oleh semangat pantang menyerah dari desa terpencil. Di kantornya, kini terpampang peta dunia dengan banyak titik jarum berwarna merah. Setiap titik adalah negara yang telah mencicipi keindahan bata merah produksinya. Impian masa kecilnya untuk melihat dunia kini terwujud melalui kepingan batu bata. Namun Bambang tidak pernah merasa puas, dan selalu mencari cara untuk lebih baik. Ia mulai riset tentang bata yang bisa menyerap polusi udara untuk area perkotaan. Inovasi adalah perjalanan tanpa akhir yang selalu memacu adrenalin dalam dirinya. Langkah kaki Bambang terdengar mantap saat menyusuri barisan bata yang siap kirim. Bau tanah merah dan asap tungku tetap menjadi aroma favorit yang menenangkan hati. Ia adalah bukti nyata bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk mencapai mimpi. Malam semakin larut namun semangat di Lio Bambang tetap menyala seperti bara api. Roda ekonomi terus berputar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa. Bambang tersenyum menatap bintang, bersyukur atas berkah tanah yang ia cintai ini. Kabar mengenai bata penyerap polusi mulai terdengar hingga ke telinga investor. Beberapa perusahaan besar dari Jepang ingin mendanai riset tersebut secara penuh. Namun Bambang tetap berhati-hati agar visi lingkungan tidak dibeli oleh modal. Ia memilih untuk bekerja sama dengan universitas lokal dalam mengembangkan riset. Pori-pori bata dimodifikasi sedemikian rupa dengan tambahan karbon aktif alami. Tujuannya adalah menciptakan dinding bangunan yang berfungsi sebagai paru-paru. Di saat yang sama, tim audit internasional datang untuk memantau standar kerja. Mereka memeriksa apakah ada eksploitasi anak atau ketidakadilan upah di pabrik. Bambang dengan bangga menunjukkan data kesejahteraan seluruh pekerja di desanya. Kami membangun manusia, bukan hanya mencetak batu bata, tegas Bambang mantap. Para auditor terkesan melihat fasilitas penitipan anak dan kantin sehat di Lio. Sertifikat perdagangan adil akhirnya dikantongi oleh perusahaan milik Bambang. Label Fair Trade ini menjadi kunci emas untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Sebuah jaringan retail bahan bangunan besar ingin mengontrak pasokan jangka panjang. Bambang harus menyiapkan armada logistik yang lebih tangguh untuk ekspansi ini. Ia mulai memesan beberapa truk listrik untuk pengiriman jarak pendek ke pelabuhan. Bambang ingin jejak karbon dari usahanya bisa ditekan serendah mungkin ke depannya. Komitmen hijau ini membuat merek batanya semakin dicintai oleh pasar global kini. Masalah teknis kembali muncul saat salah satu sumber tanah liat mulai menipis. Bambang tidak ingin melakukan pengerukan liar yang bisa merusak ekosistem sungai. Ia mulai meneliti teknik reklamasi lahan pasca tambang agar kembali hijau subur. Bekas galian tanah liat, ia ubah menjadi kolam budidaya ikan dan taman air warga. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari para aktivis lingkungan di tingkat pusat. Pabrik batu bata itu kini menjadi model industri yang selaras dengan alam sekitar.
Bambang juga mulai memanfaatkan limbah plastik yang dicacah sebagai campuran bata. Eksperimen ini bertujuan untuk mengurangi sampah sekaligus meningkatkan kekuatan. Hasilnya adalah bata komposit yang sangat ringan namun tetap tahan terhadap api. Inovasi, bata plastik, ini menjadi solusi cerdas bagi pembangunan rumah murah. Bambang ingin produknya tidak hanya dinikmati orang kaya, tapi juga rakyat kecil. Ia memberikan lisensi teknologi ini secara cuma-cuma bagi koperasi di desa lain. Kesibukan Bambang kini semakin meluas hingga ke urusan diplomasi perdagangan. Ia sering mendampingi menteri untuk mempromosikan produk kreatif asli Indonesia. Bambang tetap tampil sederhana dengan batik motif tanah dalam setiap pertemuan. Suatu hari, sebuah tawaran datang untuk membangun pabrik serupa di luar negeri. Investor dari Vietnam ingin Bambang membuka cabang dan mentransfer ilmunya itu. Bambang menolak dengan halus karena ia ingin fokus memajukan tanah kelahirannya. Jiwa dari bata ini adalah tanah Indonesia, tidak bisa dipindah ke tempat lain. Prinsip itu membuat batanya tetap memiliki nilai eksklusif di mata kolektor dunia. Keaslian material dan sentuhan budaya adalah nyawa dari setiap keping yang ada. Anak perempuan Bambang kini sudah lulus dan mulai merancang furnitur dari bata. Meja dan kursi taman dengan desain modular mulai dipasarkan ke hotel berbintang. Diversifikasi produk ini membuat pendapatan perusahaan stabil di berbagai musim. Hubungan kerja di dalam Lio semakin hangat dengan adanya sistem bagi hasil adil. Setiap pekerja merasa memiliki perusahaan dan menjaga kualitas dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi bata yang terbuang sia-sia karena kecerobohan saat proses produksi. Bambang mulai membangun perpustakaan desa yang dindingnya terbuat dari bata buku. Setiap keping bata diukir dengan nama-nama pahlawan dan tokoh inspiratif dunia. Ia ingin anak desa memiliki jendela ilmu yang luas agar bisa mengikuti jejaknya. Tantangan baru muncul ketika krisis ekonomi global mulai menggoncang nilai tukar. Harga bahan baku impor untuk mesin-mesin canggih melonjak dalam waktu singkat. Bambang harus melakukan efisiensi ketat tanpa mengurangi gaji para karyawannya. Ia mengalihkan seluruh konsumsi energi pabrik ke sistem panel surya skala besar. Langkah ini memangkas biaya operasional bulanan hingga 40% lebih. Kemandirian energi menjadi benteng pertahanan Bambang dalam menghadapi krisis. Pesanan dari pasar domestik justru meningkat saat proyek perumahan hijau tumbuh. Pemerintah mulai mewajibkan penggunaan material ramah lingkungan pada gedung baru. Bambang sudah selangkah di depan dengan produk-produk bersertifikat hijau miliknya. Ia sering mengadakan diskusi malam dengan para pemuda untuk membahas masa depan. Bambang menekankan bahwa kejujuran adalah modal utama dalam membangun sebuah nama. Sekali kamu berbohong tentang kualitas, hancurlah kepercayaan dunia, pesannya. Kabar duka sempat datang saat salah satu pekerja senior yang paling setia wafat. Bambang memberikan penghormatan terakhir dengan mengantar langsung ke pemakaman. Seluruh biaya pendidikan anak almarhum ditanggung oleh yayasan milik perusahaan. Rasa kekeluargaan inilah yang membuat Lio Bambang tetap berdiri kokoh dan kuat. Solidaritas tim menjadi mesin penggerak yang lebih hebat dari mesin manapun juga. Bambang menyadari bahwa manusia adalah aset yang paling berharga dalam bisnisnya. Persiapan untuk pameran arsitektur terbesar di Milan mulai dilakukan dengan rapi. Bambang ingin menampilkan instalasi seni dari bata merah yang bisa berbicara itu. Ia bekerja sama dengan seniman lokal untuk memahat narasi sejarah pada bata itu. Instalasi tersebut diberi judul Tanah yang Berbisik dan menarik ribuan pengunjung. Para kritikus seni memuji kedalaman makna di balik tumpukan batu bata sederhana. Nama Bambang semakin harum sebagai pengusaha sekaligus pelestari seni budaya. Kontainer-kontainer berisi bata pesanan Milan pun diberangkatkan dengan bangga. Bambang melihat kapalnya perlahan menghilang di garis cakrawala laut yang biru. Ada rasa damai saat mengetahui bahwa karyanya kini sedang dinantikan oleh dunia. Ia mulai merenovasi rumah tua peninggalan ayahnya menjadi museum batu bata merah. Di sana tersimpan koleksi bata dari berbagai zaman dan teknik pembuatan yang ada. Sejarah Lio keluarga kini terdokumentasi dengan baik agar tidak hilang dimakan zaman. Bambang tetap bangun sebelum subuh untuk memeriksa suhu tungku pembakaran utama. Baginya, bau asap sekam adalah alarm alami yang selalu membangkitkan semangatnya. Ia tidak pernah merasa bosan meski sudah puluhan tahun menjalani rutinitas itu.
Kesehatannya tetap terjaga karena ia selalu menyempatkan diri untuk bertani juga. Mencangkul di ladang adalah caranya untuk tetap membumi di tengah kesuksesan besar. Bambang adalah sosok maestro yang tidak pernah lupa pada asal-usul tanah liatnya. Langkahnya kini diikuti oleh banyak perajin lain yang mulai berani untuk ekspor. Desa tersebut kini berubah menjadi sentra industri kreatif yang sangat diperhitungkan. Bambang merasa bahagia melihat kemajuan kolektif yang terjadi di lingkungan desa. Matahari terbenam dengan warna jingga yang serupa dengan warna bata merahnya itu. Bambang menutup buku catatan hariannya dengan senyum penuh rasa syukur mendalam. Esok akan selalu ada tanah untuk diolah dan mimpi baru yang siap untuk diwujudkan. Kabar mengenai bata penyerap polusi mulai terdengar hingga ke telinga investor. Beberapa perusahaan besar dari Jepang ingin mendanai riset tersebut secara penuh. Namun Bambang tetap berhati-hati agar visi lingkungan tidak dibeli oleh modal. Ia memilih untuk bekerja sama dengan universitas lokal dalam mengembangkan riset. Pori-pori bata dimodifikasi sedemikian rupa dengan tambahan karbon aktif alami. Tujuannya adalah menciptakan dinding bangunan yang berfungsi sebagai paru-paru. Di saat yang sama, tim audit internasional datang untuk memantau standar kerja. Mereka memeriksa apakah ada eksploitasi anak atau ketidakadilan upah di pabrik. Bambang dengan bangga menunjukkan data kesejahteraan seluruh pekerja di desanya. Kami membangun manusia, bukan hanya mencetak batu bata, tegas Bambang mantap. Para auditor terkesan melihat fasilitas penitipan anak dan kantin sehat di Lio. Sertifikat perdagangan adil akhirnya dikantongi oleh perusahaan milik Bambang. Label Fair Trade ini menjadi kunci emas untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Sebuah jaringan retail bahan bangunan besar ingin mengontrak pasokan jangka panjang. Bambang harus menyiapkan armada logistik yang lebih tangguh untuk ekspansi ini. Ia mulai memesan beberapa truk listrik untuk pengiriman jarak pendek ke pelabuhan. Bambang ingin jejak karbon dari usahanya bisa ditekan serendah mungkin ke depannya. Komitmen hijau ini membuat merek batanya semakin dicintai oleh pasar global kini. Masalah teknis kembali muncul saat salah satu sumber tanah liat mulai menipis. Bambang tidak ingin melakukan pengerukan liar yang bisa merusak ekosistem sungai. Ia mulai meneliti teknik reklamasi lahan pasca tambang agar kembali hijau subur. Bekas galian tanah liat, ia ubah menjadi kolam budidaya ikan dan taman air warga. Langkah ini mendapat apresiasi tinggi dari para aktivis lingkungan di tingkat pusat. Pabrik batu bata itu kini menjadi model industri yang selaras dengan alam sekitar. Bambang juga mulai memanfaatkan limbah plastik yang dicacah sebagai campuran bata. Eksperimen ini bertujuan untuk mengurangi sampah sekaligus meningkatkan kekuatan. Hasilnya adalah bata komposit yang sangat ringan namun tetap tahan terhadap api. Inovasi, bata plastik, ini menjadi solusi cerdas bagi pembangunan rumah murah. Bambang ingin produknya tidak hanya dinikmati orang kaya, tapi juga rakyat kecil. Ia memberikan lisensi teknologi ini secara cuma-cuma bagi koperasi di desa lain. Kesibukan Bambang kini semakin meluas hingga ke urusan diplomasi perdagangan. Ia sering mendampingi menteri untuk mempromosikan produk kreatif asli Indonesia. Bambang tetap tampil sederhana dengan batik motif tanah dalam setiap pertemuan. Suatu hari, sebuah tawaran datang untuk membangun pabrik serupa di luar negeri. Investor dari Vietnam ingin Bambang membuka cabang dan mentransfer ilmunya itu. Bambang menolak dengan halus karena ia ingin fokus memajukan tanah kelahirannya. Jiwa dari bata ini adalah tanah Indonesia, tidak bisa dipindah ke tempat lain. Prinsip itu membuat batanya tetap memiliki nilai eksklusif di mata kolektor dunia. Keaslian material dan sentuhan budaya adalah nyawa dari setiap keping yang ada. Anak perempuan Bambang kini sudah lulus dan mulai merancang furnitur dari bata. Meja dan kursi taman dengan desain modular mulai dipasarkan ke hotel berbintang. Diversifikasi produk ini membuat pendapatan perusahaan stabil di berbagai musim. Hubungan kerja di dalam Lio semakin hangat dengan adanya sistem bagi hasil adil. Setiap pekerja merasa memiliki perusahaan dan menjaga kualitas dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi bata yang terbuang sia-sia karena kecerobohan saat proses produksi. Bambang mulai membangun perpustakaan desa yang dindingnya terbuat dari bata buku. Setiap keping bata diukir dengan nama-nama pahlawan dan tokoh inspiratif dunia. Ia ingin anak desa memiliki jendela ilmu yang luas agar bisa mengikuti jejaknya.
Tantangan baru muncul ketika krisis ekonomi global mulai menggoncang nilai tukar. Harga bahan baku impor untuk mesin-mesin canggih melonjak dalam waktu singkat. Bambang harus melakukan efisiensi ketat tanpa mengurangi gaji para karyawannya. Ia mengalihkan seluruh konsumsi energi pabrik ke sistem panel surya skala besar. Langkah ini memangkas biaya operasional bulanan hingga 40% lebih. Kemandirian energi menjadi benteng pertahanan Bambang dalam menghadapi krisis. Pesanan dari pasar domestik justru meningkat saat proyek perumahan hijau tumbuh. Pemerintah mulai mewajibkan penggunaan material ramah lingkungan pada gedung baru. Bambang sudah selangkah di depan dengan produk-produk bersertifikat hijau miliknya. Ia sering mengadakan diskusi malam dengan para pemuda untuk membahas masa depan. Bambang menekankan bahwa kejujuran adalah modal utama dalam membangun sebuah nama. Sekali kamu berbohong tentang kualitas, hancurlah kepercayaan dunia, pesannya. Kabar duka sempat datang saat salah satu pekerja senior yang paling setia wafat. Bambang memberikan penghormatan terakhir dengan mengantar langsung ke pemakaman. Seluruh biaya pendidikan anak almarhum ditanggung oleh yayasan milik perusahaan. Rasa kekeluargaan inilah yang membuat Lio Bambang tetap berdiri kokoh dan kuat. Solidaritas tim menjadi mesin penggerak yang lebih hebat dari mesin manapun juga. Bambang menyadari bahwa manusia adalah aset yang paling berharga dalam bisnisnya. Persiapan untuk pameran arsitektur terbesar di Milan mulai dilakukan dengan rapi. Bambang ingin menampilkan instalasi seni dari bata merah yang bisa berbicara itu. Ia bekerja sama dengan seniman lokal untuk memahat narasi sejarah pada bata itu. Instalasi tersebut diberi judul Tanah yang Berbisik dan menarik ribuan pengunjung. Para kritikus seni memuji kedalaman makna di balik tumpukan batu bata sederhana. Nama Bambang semakin harum sebagai pengusaha sekaligus pelestari seni budaya. Kontainer-kontainer berisi bata pesanan Milan pun diberangkatkan dengan bangga. Bambang melihat kapalnya perlahan menghilang di garis cakrawala laut yang biru. Ada rasa damai saat mengetahui bahwa karyanya kini sedang dinantikan oleh dunia. Ia mulai merenovasi rumah tua peninggalan ayahnya menjadi museum batu bata merah. Di sana tersimpan koleksi bata dari berbagai zaman dan teknik pembuatan yang ada. Sejarah Lio keluarga kini terdokumentasi dengan baik agar tidak hilang dimakan zaman. Bambang tetap bangun sebelum subuh untuk memeriksa suhu tungku pembakaran utama. Baginya, bau asap sekam adalah alarm alami yang selalu membangkitkan semangatnya. Ia tidak pernah merasa bosan meski sudah puluhan tahun menjalani rutinitas itu. Kesehatannya tetap terjaga karena ia selalu menyempatkan diri untuk bertani juga. Mencangkul di ladang adalah caranya untuk tetap membumi di tengah kesuksesan besar. Bambang adalah sosok maestro yang tidak pernah lupa pada asal-usul tanah liatnya. Langkahnya kini diikuti oleh banyak perajin lain yang mulai berani untuk ekspor. Desa tersebut kini berubah menjadi sentra industri kreatif yang sangat diperhitungkan. Bambang merasa bahagia melihat kemajuan kolektif yang terjadi di lingkungan desa. Matahari terbenam dengan warna jingga yang serupa dengan warna bata merahnya itu. Bambang menutup buku catatan hariannya dengan senyum penuh rasa syukur mendalam. Esok akan selalu ada tanah untuk diolah dan mimpi baru yang siap untuk diwujudkan. Memasuki babak baru, Bambang mulai melirik potensi limbah pertanian yang melimpah. Ia mencoba memanfaatkan abu sekam, padi sebagai bahan campuran penguat batanya. Penelitian mandiri ini dilakukan di sudut Lio dengan peralatan yang sederhana. Ternyata, silika dari abu sekam mampu membuat struktur bata menjadi jauh lebih padat. Bambang sangat puas karena inovasi ini sekaligus membantu para petani lokal desa. Limbah yang dulunya dibuang kini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali. Di sisi lain, pesanan dari Amerika Serikat menuntut sertifikasi ramah lingkungan. Bambang harus membuktikan bahwa proses produksinya tidak merusak ekosistem alam. Ia mulai menanam ribuan pohon di sekitar area Lio untuk menyeimbangkan emisi gas. Pabrik kita harus menjadi bagian dari alam, bukan perusaknya, ujar Bambang tegas. Visi hijau ini membuat investor asing semakin tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun Bambang tetap bersikeras menjaga kepemilikan saham tetap di tangan warga. Ia mulai membangun sistem pemanen air hujan untuk kebutuhan operasional pabrik. Air hujan ditampung dalam bak raksasa dan disaring secara alami dengan pasir laut. Langkah ini berhasil menghemat penggunaan air tanah secara signifikan di desanya. Suatu hari,
Seorang kurator seni dari New York datang mengunjungi bengkel kerjanya. Ia ingin Bambang membuat replika bata kuno untuk pameran sejarah dunia di sana. Tantangan ini membutuhkan riset mendalam mengenai teknik cetak kuno abad silam. Bambang menghabiskan waktu berhari-hari di perpustakaan kota mencari data lama. Ia mempelajari komposisi mineral yang digunakan oleh para leluhur pembuat candi. Dedikasinya pada detail membuat sang kurator merasa sangat optimis akan hasilnya. Proses pembuatan bata replika ini dilakukan dengan tangan tanpa bantuan mesin. Setiap keping bata diberi guratan manual agar terlihat otentik dan sangat klasik. Bambang merasa seolah sedang berkomunikasi dengan arwah para pengrajin masa lalu. Hasil akhirnya sangat memukau dan sulit dibedakan dengan bata asli dari zaman itu. Bata tersebut kemudian dikirim dengan pengamanan ekstra ketat menuju Amerika. Bambang sekali lagi membuktikan bahwa keahliannya telah melampaui batas industri. Keberhasilan ini membawa nama Bambang masuk ke dalam jajaran tokoh inovatif dunia. Ia sering diundang untuk berbicara di forum internasional mengenai ekonomi desa. Meskipun sudah sangat terkenal, ia tetap rendah hati dan memakai kaos oblongnya. Di desanya, Bambang mulai membangun pusat inovasi keramik untuk anak-anak muda. Ia ingin keahlian mengolah tanah liat tidak hilang ditelan oleh kemajuan zaman. Banyak pemuda yang tadinya ingin merantau kini memilih untuk membangun desa saja. Masa depan kita ada di sini, di bawah kaki kita sendiri. Pesannya pada mereka. Bambang memberikan modal usaha bagi lulusan terbaik untuk membuka lio mereka. Ia tidak takut tersaing karena ia percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Tantangan muncul saat harga energi dunia melonjak dan membebani biaya produksi. Bambang segera merespons dengan membangun instalasi biogas dari limbah kotoran. Kotoran ternak warga dibeli untuk dijadikan bahan bakar tungku pembakaran bata. Sinergi antara peternakan dan industri bata ini menciptakan ekonomi sirkular. Warga mendapat penghasilan tambahan dan pabrik mendapat energi murah yang bersih. Model bisnis ini menjadi percontohan bagi banyak daerah lain di seluruh Indonesia. Bambang juga mulai merancang bata modular yang sangat mudah dipasang oleh awam. Sistem penguncian pada bata membuat pembangunan dinding tidak perlu semen banyak. Inovasi ini sangat berguna untuk pembangunan rumah cepat di daerah bencana alam. Relawan kemanusiaan mulai melirik produk ini untuk dikirim ke lokasi pengungsian. Bambang memberikan diskon besar-besaran sebagai bentuk kontribusi sosialnya itu. Hatinya selalu tergerak untuk membantu sesama melalui apa yang ia miliki sekarang. Di tengah kesuksesan, Bambang tetap menyempatkan diri mengecek kualitas tanah. Ia sering terlihat mencangkul di ladang untuk memastikan tekstur tanah liat pas. Hubungan emosionalnya dengan tanah merah desanya tidak pernah luntur sedikitpun. Anak buahnya selalu kagum dengan ketajaman insting yang dimiliki oleh Bambang. Hanya dengan mencium bau tanah, ia tahu apakah bata akan retak saat dibakar nanti. Keahlian ini adalah hasil dari pengalaman puluhan tahun yang sangat melelahkan. Suatu malam, badai besar menerjang desa dan merusak sebagian atap gudang bata. Bambang segera turun tangan bersama warga untuk menyelamatkan stok ekspor mereka. Semangat gotong royong di desa itu masih sangat kental dan terasa begitu hangat. Harta bisa dicari, tapi persaudaraan adalah segalanya, kata Bambang terharu. Ia mengganti semua kerugian warga yang ikut membantu dengan upah yang sangat layak. Kejadian ini justru semakin mempererat hubungan antara pabrik dan masyarakatnya. Perbaikan gudang dilakukan dengan desain baru yang lebih tahan terhadap cuaca. Bambang menggunakan rangka baja ringan dan atap bertenaga surya yang lebih modern. Pabriknya kini nampak seperti fasilitas riset masa depan di tengah desa terpencil. Pesanan dari Jepang mulai masuk untuk material restorasi bangunan bersejarah. Mereka menghargai ketelitian Bambang dalam menjaga kemurnian warna alami tanah. Kontrak jangka panjang ini menjamin stabilitas ekonomi Lio untuk 10 TH ke depan. Bambang mulai menyiapkan tim khusus untuk menangani pasar Asia Timur tersebut. Ia memberikan pelatihan bahasa dan budaya, agar komunikasi berjalan dengan lancar. Profesionalisme adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan klien internasional. Di sisi lain, ia juga mulai mengoleksi berbagai jenis tanah merah dari Nusantara. Ia ingin menciptakan varian bata dengan gradasi warna dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman tanah Indonesia adalah inspirasi yang tidak akan pernah ada habisnya. Katalog terbarunya kini menampilkan spektrum warna bumi yang sangat menawan hati.
Setiap warna memiliki cerita tentang asal tanah dan karakter masyarakat lokalnya. Bambang bukan lagi sekadar penjual bata, melainkan seorang pencerita sejarah. Istrinya kini mengelola unit usaha kerajinan tangan dari sisa-sisa tanah liat Lio. Patung-patung kecil dan peralatan dapur estetik mulai dijual ke pasar digital. Keluarga Bambang benar-benar hidup dan bernafas dari keberkahan tanah merah itu. Setiap sore, Bambang duduk di teras kantornya sambil melihat matahari terbenam. Cahaya jingga di langit selalu mengingatkannya pada warna bata di dalam tungku. Ada rasa syukur yang luar biasa karena bisa menghidupi banyak orang dari tanah. Ia mulai menulis buku autobiografi tentang perjalanannya dari nol hingga ekspor. Bambang ingin membagikan semangat juangnya kepada generasi muda di seluruh dunia. Buku itu ia beri judul, Napas Tanah Merah, yang mencerminkan seluruh hidupnya. Langkahnya tidak pernah berhenti meskipun usianya sudah tidak muda lagi sekarang. Energinya seolah tidak pernah habis saat membicarakan inovasi dan masa depan Lio. Bambang adalah bukti nyata bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang kecil. Roda ekonomi desa terus berputar kencang di bawah kepemimpinan sang maestro ini. Malam ini, suara mesin cetak terdengar seperti detak jantung desa yang sangat kuat. Esok hari, kontainer baru akan berangkat lagi membawa nama Indonesia ke dunia. Memasuki babak baru, Bambang mulai melirik potensi limbah pertanian yang melimpah. Ia mencoba memanfaatkan abu sekam, padi sebagai bahan campuran penguat batanya. Penelitian mandiri ini dilakukan di sudut Lio dengan peralatan yang sederhana. Ternyata, silika dari abu sekam mampu membuat struktur bata menjadi jauh lebih padat. Bambang sangat puas karena inovasi ini sekaligus membantu para petani lokal desa. Limbah yang dulunya dibuang kini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sekali. Di sisi lain, pesanan dari Amerika Serikat menuntut sertifikasi ramah lingkungan. Bambang harus membuktikan bahwa proses produksinya tidak merusak ekosistem alam. Ia mulai menanam ribuan pohon di sekitar area Lio untuk menyeimbangkan emisi gas. Pabrik kita harus menjadi bagian dari alam, bukan perusaknya, ujar Bambang tegas. Visi hijau ini membuat investor asing semakin tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun Bambang tetap bersikeras menjaga kepemilikan saham tetap di tangan warga. Ia mulai membangun sistem pemanen air hujan untuk kebutuhan operasional pabrik. Air hujan ditampung dalam bak raksasa dan disaring secara alami dengan pasir laut. Langkah ini berhasil menghemat penggunaan air tanah secara signifikan di desanya. Suatu hari, seorang kurator seni dari New York datang mengunjungi bengkel kerjanya. Ia ingin Bambang membuat replika bata kuno untuk pameran sejarah dunia di sana. Tantangan ini membutuhkan riset mendalam mengenai teknik cetak kuno abad silam. Bambang menghabiskan waktu berhari-hari di perpustakaan kota mencari data lama. Ia mempelajari komposisi mineral yang digunakan oleh para leluhur pembuat candi. Dedikasinya pada detail membuat sang kurator merasa sangat optimis akan hasilnya. Proses pembuatan bata replika ini dilakukan dengan tangan tanpa bantuan mesin. Setiap keping bata diberi guratan manual agar terlihat otentik dan sangat klasik. Bambang merasa seolah sedang berkomunikasi dengan arwah para pengrajin masa lalu. Hasil akhirnya sangat memukau dan sulit dibedakan dengan bata asli dari zaman itu. Bata tersebut kemudian dikirim dengan pengamanan ekstra ketat menuju Amerika. Bambang sekali lagi membuktikan bahwa keahliannya telah melampaui batas industri. Keberhasilan ini membawa nama Bambang masuk ke dalam jajaran tokoh inovatif dunia. Ia sering diundang untuk berbicara di forum internasional mengenai ekonomi desa. Meskipun sudah sangat terkenal, ia tetap rendah hati dan memakai kaos oblongnya. Di desanya, Bambang mulai membangun pusat inovasi keramik untuk anak-anak muda. Ia ingin keahlian mengolah tanah liat tidak hilang ditelan oleh kemajuan zaman. Banyak pemuda yang tadinya ingin merantau kini memilih untuk membangun desa saja. Masa depan kita ada di sini, di bawah kaki kita sendiri, pesannya pada mereka. Bambang memberikan modal usaha bagi lulusan terbaik untuk membuka Lio mereka. Ia tidak takut tersaing karena ia percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar. Tantangan muncul saat harga energi dunia melonjak dan membebani biaya produksi. Bambang segera merespons dengan membangun instalasi biogas dari limbah kotoran. Kotoran ternak warga dibeli untuk dijadikan bahan bakar tungku pembakaran bata. Sinergi antara peternakan dan industri bata ini menciptakan ekonomi sirkular.
Warga mendapat penghasilan tambahan dan pabrik mendapat energi murah yang bersih. Model bisnis ini menjadi percontohan bagi banyak daerah lain di seluruh Indonesia. Bambang juga mulai merancang bata modular yang sangat mudah dipasang oleh awam. Sistem penguncian pada bata membuat pembangunan dinding tidak perlu semen banyak. Inovasi ini sangat berguna untuk pembangunan rumah cepat di daerah bencana alam. Relawan kemanusiaan mulai melirik produk ini untuk dikirim ke lokasi pengungsian. Bambang memberikan diskon besar-besaran sebagai bentuk kontribusi sosialnya itu. Hatinya selalu tergerak untuk membantu sesama melalui apa yang ia miliki sekarang. Di tengah kesuksesan, Bambang tetap menyempatkan diri mengecek kualitas tanah. Ia sering terlihat mencangkul di ladang untuk memastikan tekstur tanah liat pas. Hubungan emosionalnya dengan tanah merah desanya tidak pernah luntur sedikit pun. Anak buahnya selalu kagum dengan ketajaman insting yang dimiliki oleh Bambang. Hanya dengan mencium bau tanah, ia tahu apakah bata akan retak saat dibakar nanti. Keahlian ini adalah hasil dari pengalaman puluhan tahun yang sangat melelahkan. Suatu malam, badai besar menerjang desa dan merusak sebagian atap gudang bata. Bambang segera turun tangan bersama warga untuk menyelamatkan stok ekspor mereka. Semangat gotong royong di desa itu masih sangat kental dan terasa begitu hangat. Harta bisa dicari, tapi persaudaraan adalah segalanya, kata Bambang terharu. Ia mengganti semua kerugian warga yang ikut membantu dengan upah yang sangat layak. Kejadian ini justru semakin mempererat hubungan antara pabrik dan masyarakatnya.